anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi. Miss Pepi mau menyapa, Shalom. Aduh, gak kedengeran. Sekali lagi, Shalom. Baru kedengeran. Oke, pagi ini kita mau ngapain? Mau ibadah, bener sekali, kita mau ibadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Miss mau ajak semuanya ambil sikap duduk yang baik, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kami sepanjang malam kami istirahat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan sehat semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu, berikan kami kekuatan serta sukacita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, sekarang Miss mau ajak semua anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat, baik kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. adik-adik semua, yuk sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan.
Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap berdoa yang baik, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, gak terasa ya, kita udah memasuki bulan Desember. Kalau udah masuk bulan Desember, berarti kita bentar lagi mau merayakan apa nih? Apa? Iya betul sekali, kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 nanti. Nah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan akan satu kisah yang penting di hari Natal. Dan sekarang kakak mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Ayo semua ambil Alkitabnya. Ayo kita sama-sama buka ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ayo semuanya ya. Sudah dapat? Oke, kalau sudah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Jadi adik-adik bisa menyimak dari rumah ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-26 hingga 38. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Wah adik-adik, di firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Maria kaget. Wah, bagi yang nyimak, kira-kira dia kaget kenapa tadi? Iya, karena ada malaikat yang menghampiri dia. Terus malaikat itu datang tadi ngapain? Iya, malaikat itu menyampaikan sebuah pesan yang penting yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahwa apa? Bahwa Maria akan dipakai oleh Tuhan
untuk melahirkan seorang juru selamat. Namun apakah Maria langsung menerima tugas itu? Kalau kita baca tadi, tidak. Maria sempat menolak dengan mengatakan, bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami. Tapi malaikat meyakinkan dirinya bahwa ia akan mengandung seorang anak dan Roh Kudus akan turun di atasnya dan kuasa Allah yang maha tinggi akan turun menaungi dia. Dan akhirnya kita melihat bahwa Maria menerima tugas itu dengan sebuah kalimat yang sungguh indah. Dia mengatakan demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada akhirnya Maria menerima tugas dari Tuhan dengan sukacita dan dengan sukarela. Adik-adik, kalau tadi kita membaca Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga 38, kita tidak menjumpai apa alasan Tuhan memilih Maria. Tidak dikatakan bahwa Maria adalah seorang yang saleh seperti Elizabeth. Juga tidak diceritakan bagaimana bentuk dan rupa Maria. Dan juga tidak diceritakan apakah Maria itu adalah seseorang yang rajin ataukah dia itu seorang pemalas. Yang penting di sini adalah Tuhan menunjuk Maria untuk membantu Tuhan menjadi alat yang dipakai sebagai orang yang dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Dan pada saat ini Tuhan juga ingin loh memakai kita untuk menjadi alatnya. Alatnya untuk apa? Alat untuk misalnya menolong orang lain yang membutuhkan, atau Tuhan memakai kita sebagai alat untuk menghibur teman-teman kita yang mungkin sedang bersedih. Tapi kadang-kadang bukannya kita sering menolak dengan mengatakan, aku gak bisa, atau gak mau. Nah, mari kita belajar dari Maria bagaimana kita siap untuk menjadi alatnya. Menolong orang tidak harus dengan uang yang banyak. Dengan kamu ke sekolah, kamu melihat teman kamu yang mungkin kelaparan dan tidak dibawa jajan oleh orang tuanya, dan kamu memiliki roti 2. Ayo kita tolong dia. Kita kasih dia 1 roti kita untuk dia sehingga dia bisa makan dan tidak kelaparan. Itu contoh yang mudah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau bagaimana kita menghibur teman kita? Mungkin ketika teman kita ujian, nilai dia jelek dan nilai kita bagus. Ayo kita tolong dia. Kita hibur dia, berikan dia semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Di ujian yang ke depan, kamu pasti akan dapat nilai yang lebih baik, asalkan kamu mau belajar dengan rajin. Kita semangatin dia, kita hibur dia. Itu contoh kedua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari Maria yang siap menjadi alatnya. Meskipun Maria tidak tahu bahwa nantinya anaknya Yesus akan mati disalibkan, dia tidak tahu. Pokoknya dia bersedia menjadi alat Tuhan. Jadi ayo kita bersama-sama bersedia menjadi alat Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak mampu, tapi jangan takut, sebab Tuhan akan menolong kita. Jadi mari, seperti perkataan Maria menjawab malaikat tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Jadi, ayo anak-anak, kita siap menjadi alat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun hidup kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya adik-adik, silahkan dihafalkan di rumah dan jangan lupa kita sekarang sudah siap untuk menjadi alat Tuhan. Oke, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.